Ya kalau Anda bertanya tentang hukum Taurat, tentang ajaran tidak boleh itu emang benar. Tapi Yesus Kristus sendiri oleh Allah diturunkan ke bumi untuk menebus dosa, Kak. Termasuk saya dan Anda semua yang itu. Kalau masuk ke dalam Taurat. Iya, itu ilmu dari mana? Pendeta. Yesus itu Bani Israel. Orang yang hidup sebagai Bani Israel adalah hidup di bawah hukum Taurat. Sebagai pelaku hukum Taurat, mereka harus menjalankan nasihat dari hukum Taurat. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 7, orang yang banyak ini yang tidak menjalankan hukum Taurat, terkutuklah mereka. Terkutuk. Nah sekarang, bolehkah Yesus itu dibunuh berdasarkan hukum Taurat? Nggak boleh. Apa akibat bagi mereka yang membunuh Yesus? Dosa. Lalu apa yang terjadi ketika dosa dianggap sebagai penebusan dosa? Doktrin, dogma. Apa akibatnya kalau percaya kepada doktrin dan dogma yang tidak berasas kepada firman Tuhan? Neraka. Itu loh. Makanya berat kita ini. Orang Islam, orang Kristen berat meskipun Islam dan Kristen bahu-membahu ingin membuktikan Yesus itu bukan manusia. Tidak akan pernah bisa. Karena Yesus memang manusia. Bagaimana mungkin ketika ada perintah jangan membunuh Yesus, lantas kemudian Yesus dibunuh? Pembunuhan terhadap Yesus pelanggaran hukum Tuhan. Pelanggaran hukum Tuhan akibatnya dosa. Kutuk. Coba kita lihat di dalam Ulangan 26 nomor 27 atau Ulangan 27 nomor 26. Mohon maaf, Akhi Sugi. Ulangan 27 nomor 26 atau Ulangan 26 nomor 27. Orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan, artinya melanggar hukum Taurat, maka terkutuklah dia. Jadi ketika ada orang yang membunuh Yesus, maka orang itu terkutuk. Nah sekarang kesimpulan akhirnya adalah pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penghapusan dosa. Ini dulu solusi bagi kita anak Indonesia yang makan tahu tempe yang sudah pasti cerdas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yesus, pembunuhan terhadap dirinya yang terjadi itu mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penghapusan dosa? Penghapusan dong Bang. Berarti salah Tuhan mengatakan jangan kau membunuh. Karena ternyata membunuh itu menghapuskan dosa. Terkecuali kita akui seperti yang diakui oleh Dinda Yosi, oh kalau hukum Taurat memang berdosa Bang, tapi kami kan Kristen, hukum kasih. Hukum kasih itu membunuh adalah menebus dosa. Berat ini. Berat. Oh atau kami di Kristen itu diajarkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah menghapuskan dosa dunia, dosa kami dan dosa dunia. Itu kata siapa? Kata internal Kristen. Apa yang menjadi legalitas standingnya untuk membenarkan itu? Ada firman Tuhan yang mengajarkan itu? Tidak. Justru Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang benar tidak boleh kamu bunuh, sebab aku Tuhan Elohim tidak membenarkan orang yang bersalah. Jadi pembunuh, pencuri, perampok yang tadinya dikatakan telah ditebus dosanya dengan matinya Yesus, itu bullshit. Karena Tuhan tidak akan pernah membenarkan mereka. Ya, ditebus bukan berarti seenaknya sendiri untuk berbuat dosa, Pak. Terus? Ada pertobatan dan besok kita tidak mengulanginya lagi. Nah, pertobatan kan? Pertobatan. Makanya Tuhan mengatakan, aku sudah muak dengan korban hewanmu. Aku sudah tidak mau lagi lembu, sapi, domba
dan seterusnya yang kau potong setiap saat. Aku sudah muak dengan itu. Aku mau kalian bertaubat. Jadi kalau Tuhan korban hewan aja sudah muak, apalagi korban manusia. Di mana Tuhannya Yahudi minta korban manusia? Nggak ada. Yang meminta korban manusia itu adalah dewa Molok. Nggak ada. Makanya muncul, makanya muncul kemudian masalah berat. Yosua dibunuh oleh Sambo. Sambo percaya tentang penyaliban. Apakah dosa kemudian Sambo terampuni? Ini masalah berat. Dia percaya Yesus mati di atas tiang salib. Dosa Sambo terhapuskan seketika. Wah, keren. Habis itu pembunuhan lagi. Akui lagi Yesus mati di salib. Hapus lagi. Tidak begitu loh Pak. Oh, tidak begitu. Lalu bagaimana? Ketika ada di sini ada pengakuan dosa dan besok kita udah mengakui kesalahan, ya sudah kita berhenti melakukan berdosa, bukan berarti ada pengakuan dosa kita terus. Kalau dia mengulangi, apa yang dia lakukan? Ya pastinya seperti umat Islam, ketika dia melakukan salah, pastinya umat Islam akan bertobat, bukan? Bertobat. Jadi kalau ada sistem pertobatan, kenapa harus menjadikan korban orang yang tidak berdosa di atas tiang salib? Apa ini? Apa? Kalau memang ada pertobatan, kenapa harus ada yang menjadi korban di atas tiang salib? Untuk apa? Sementara Yehezkiel 18, nomor 18, 19, 20, Tuhan tidak akan memaafkan orang yang berdosa. Dialah kemudian yang menanggung dosanya. Orang fasik akan merasakan kefasikannya, orang yang baik akan merasakan kebaikannya. Biarlah anak mati karena dosanya, jangan bapak yang menanggung. Biarlah bapak mati karena dosanya, jangan anak yang menanggung. Masing-masing menanggung dosa masing-masing. Berarti tidak ada penebusan dosa. Terkecuali, ini ada pengecualian. Di dalam Imamat 1 nomor 2, Tuhan mengatakan, katakan kepada orang Israel, apabila mereka ingin melakukan persembahan kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan kurban. Sama seperti di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, bahwa setiap umat sudah disyariatkan untuk berkurban hewan, bukan manusia. Lalu di mana konsep mengorbankan manusia ini? Dari mana datangnya? Ilmunya dari mana coba? Sedangkan perintahnya jangan membunuh. Kapan itu dilanggar, maka sudah berdosa. Bagaimana mungkin perbuatan dosa menyelamatkan manusia? Sedangkan di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, akulah yang memilih kalian yang 12 orang ini, tapi salah satu di antara kalian adalah iblis. Kenapa Yudas disebut iblis? Kalau begitu Anda percuma dong, kalau ibadah ada suatu taubat itu Anda percuma, karena dosa Anda melebihi gitu kan, tidak ada tebusan gitu. Bagaimana Anda bisa yakin dosa Anda itu bisa diterima sedangkan Anda tidak tahu? Ya, di Islam itu kaidahnya sudah jelas. Kami diperintahkan kemudian untuk bertaubat. Ketika kami bertaubat, maka dosa-dosa kami diampuni oleh Allah ketika pertobatan kami itu adalah taubatan nasuha. Illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat lalu mengisi kehidupannya dengan beriman dan mengisi kehidupannya dengan mengerjakan amalan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Bapak tadi bilang bagaimana kalau orang Islam itu membunuh gitu. Sekarang tobat, besok membunuh lagi, bahkan bertobat, besok berzina lagi, mabuk lagi, itu bertobat termasuk diterima itu dosa. Padahal katanya dosa paling besar itu kata dalam Islam itu mabuk ya, minum khamar itu ibadahnya tidak diterima. Bagaimana dia mau bertobat sedangkan ibadahnya tidak diterima? Anda lucu ya kalau begitu. Duh, mana ada orang mabuk bertobat? Kalau dia mabuk, dia belum bertobat. Pada saat dia
dia mabuk, mana dia bertobat? Yang dimaksud bertobat adalah tidak melakukan kemaksiatan. Kalau dia masih melakukan kemaksiatan, dia tidak bertobat berarti. Dia hari ini mabuk, sholat, bertobat. Besok melakukan lagi, bertobat lagi. Artinya dia mempermainkan, artinya dia tidak bertobatan nasuha. Artinya dia hanya bercanda ria dalam tobatnya. Yang dikatakan taubatan nasuha, meninggalkan perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan, menyesali dan tidak mengulangnya. Itu. Nah, sementara di agama saudara saya ini, untuk apa bertobat? Toh ada di dalam 1 Yohanes 1 nomor 2, anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berbuat dosa, namun apabila engkau berbuat dosa, jangan khawatir, sebab ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita. Iya Pak, bukan berarti setiap hari kita berbuat dosa, kita melakukan misal mabuk, dugem, terus mengulangi begitu terus, pastinya kita juga ada pertobatan gitu, ada pengakuan dosa, ada pertobatan, kita besok tidak mengulangi lagi. Enak sekali Anda mengatakan umat Kristen ada penebusan dosa, emang ada, tapi kan setiap kita berbuat salah pastinya kita besok berjanji tidak mengulanginya lagi gitu. Lalu untuk apa Yesus mati di atas tiang salib? Untuk menghapus dosa waris, Bang. Nah, dosa kok diwariskan? Ini bohong waris ini. Dosa apa yang diwariskan? Siapa lagi yang hendak difitnah di sini? Iya, kenapa dosa itu bisa diwariskan? Karena waktu Adam makan buah kuldi itu, Adam belum punya anak, Bang. Artinya seluruh umat manusia masih di dalam Adam, begitu loh, Bang. Waduh, parah ini. Parah. Itu konsepnya dari mana itu dosa waris? Roma 2 nomor? Dosa waris itu berbicara tentang kehilangan keabadian, Bang. Waduh, Jadi ngarang bebas lagi Jadi nih. contohnya gini, Bang. Kan kita nanti 80, umur 80, 90 tahun kan nanti kita jelek nih, Bang. Botak, keriput. Enggak, aku sudah 120 masih ganteng kok. Lah kan belum nyampe segitu, Bang. Ya umumnya. Nah, itu yang dimaksud dosa waris, Bang. Waduh. Jadi ketika dosa waris itu ditebus, nggak ada lagi yang tua di kalian. Nah, itu aku buntu, Bang. Belum ketemu jawabannya, Bang, itu, Bang. Ini siapa sih yang selalu jujur? Ini dosa waris sebenarnya itu hanyalah konsep bohong waris, kebohongan yang diwariskan turun temurun dari gereja. Nggak ada dosa waris itu, nggak ada. Tuhan mengatakan manusia semuanya diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Bahkan kalau Anda membaca kitab saudara, dikatakan anak manusia akan datang memberikan upahnya terhadap manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Jadi nggak ada dosa warisan itu, nggak ada. Kembali, tadi saudara Yosi mengatakan bertobat. Lalu apa tujuan Anda bertobat kalau masih menyembah manusia? Bukankah Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku? Ya betul. Lalu kenapa membuat ilah baru bentukan manusia bernama Yesus? Saya tidak membuat ilah baru ya. Ilah saya tetap Allah melalui perantara Yesus Kristus. Nah ini, kenapa nggak Allah aja? Kenapa harus Yesus juga? Kenapa nggak Allah aja? Karena Bani Israel sudah menolak Tuhan sebagai raja mereka, Bang. 1 Samuel 8 gitu loh. Waduh, Itu, Bang. parah ini. Kenapa nggak Allah saja? Kenapa nggak Allah saja? Kenapa harus ada Yesus jadi Tuhan juga? Sementara Yesus mengajarkan dirinya, Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan toh. Kenapa harus Yesus juga jadi menyerempet jadi Tuhan? Bikin kali Anda menuhankan anak orang. Anda pernah membaca aku dan Allah adalah satu. Satu apa? Satu hakikat.
tuh hati-hati. Hati-hati mengatakan Yesus satu hakikat dengan Tuhan, hati-hati. Nanti kena terhadap Al-Quran bahwa orang-orang kafir adalah penolong setan dalam mendurhakai Tuhan. Ucapan Yesus satu hakikat dengan pencipta langit dan bumi itu ucapan dari mana coba? Kalau bukan dari doktrin dan dogma. Yesus justru mengatakan dirinya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Coba bayangkan itu. Artinya Yesus tidak satu hakikat dengan sang pengutus. Dia hanya manusia. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kesimpulan akhirnya ada di situ. Oke, baik. Bang Silakan. Zuma menganggap Islam paling benar. Gimana? Apakah Anda menganggap Islam itu paling benar? Panggil Bang Suma dong. Iya Bapak, iya Ulang. Bapak. Ulang. Iya Bapak. Panggil Bang Suma Oh, atau panggil iya. AA. Iya Bang Zuma, maksud saya itu Iya, Bapak. gitu. Begini Bapak, Bapak. Maksudnya Bang Zuma. Iya. Ntar kulempar penghapus ya. Begini Bapak. Ulang. Iya. Begini Bang Zuma, maksudnya Iya. apakah Anda meyakini bahwa Islam yang paling benar begitu Bapak? Bukan yang paling benar tapi benar, salah Benar. pertanyaannya. Kenapa Tuhan menciptakan agama-agama lain, tidak Islam saja semuanya? Kalian ikut Islam saja. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus ciptakan Kristen gitu? Jadi itu pertanyaan yang keliru. Kenapa harus diciptakan Kristen? Yang menciptakan Kristen siapa? Tuhan menciptakan satu ajaran yang benar, yaitu Islam. Apa Islam itu? Jalan keselamatan, damai sejahtera. Itu Islam. Adam diajarkan Islam, Abraham Islam, semua diajarkan Islam. Makanya Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas di dalam surah As-Saf, ya, bahwa ada yang noise. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu jelas itu. Al-Quran surah As-Saf ayat berapa itu ya? Itu jelas sekali dikatakan di sana. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Wa man azlamu, dan siapa yang lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahil kadziba, daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atau kebohongan kepada Allah terhadap Allah, wa huwa yud'a ilal Islam, padahal dia diajak kepada agama Islam. Apa kata Allah? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Siapa yang mengada-adakan kebohongan? Contoh ya, siapa yang mengada-adakan kebohongan? Ya Anda tadi mengatakan Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Saya tidak melakukan pembohongan Pak. Nah sekarang saya tanya, kita buktikan, apakah Anda melakukan kebohongan atau tidak? Yesus mengajarkan dirinya bertuhan atau Yesus mengajarkan dirinya ateis? Pendiri agama Kristen itu Ibrahim, Bang. Oksigen. 6 bulan, tolong butuh diselamatkan ini masa. Iya, jadi gini hubungannya, Bang. Jadi hubungannya begini. Jadi karena dulu Ibrahim mau, jadi sebenarnya peristiwa pengorbanan anaknya Ibrahim itu adalah bayangan akan penyaliban Yesus, Bang. Jadi kalau seandainya dulu, nah jadi
Jadi karena Ibrahim mau mengorbankan anak keduanya Ishak, maka ayahanda juga mau mengorbankan anak keduanya Yesus. Gitu. Ayahanda. Iya, iya, iya. Jika Ibrahim tidak mau, maka Tuhan pun tidak mau. Jadi Kristen itu lahir dari free will dari Ibrahim gitu loh Bang. Wih, mantap. Apakah itu betul, Saudara Yosi? Ya begitu, tapi itu ada pertanyaan itu Isa Atau Anda ingin tertawa dulu? Silakan, jangan ditahan tawanya kalau mau tertawa. Jangan di-mute dong, supaya kita dengar suaranya yang seksi tertawa. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan afadainahu bizibhin azim. Kami menggantikan anak tunggal itu dengan seekor sembelihan yang besar. Hewan yang menggantikan anak tunggal. Manusia yang tadinya hendak dipersembahkan oleh Tuhannya Abraham justru diganti dengan hewan. Lucunya kemudian, yang tadinya hewan yang dipersembahkan kemudian untuk Tuhannya Abraham digantikan oleh Kristen dengan manusia. Kebalik. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Kristen itu dari sejak Abraham? Kalau Anda ingin mengatakan Kristen itu dari sejak Abraham, sekiranya Abraham ingin mempersembahkan lembu, ya, atau domba, tiba-tiba begitu digerek lehernya, yang mati adalah anak tunggal. Itu baru Anda bisa mengatakan Begini, Kristen. Pak. Tapi kan terbalik. Abraham mempersembahkan manusia, digantikan hewan. Orang-orang Yahudi mempersembahkan hewan, oleh Kristen digantikan manusia. Kebalik. Tapi katanya begini Pak, kok katanya. Ya, gimana? Gimana? Dinda Yosi yang imut gimana? Kalau darah hewan itu katanya tidak permanen. Kalau darah manusia itu katanya permanen begitu. Benar nggak Pak? Kak Masa? Itu bukan kata saya loh Pak. Ya, jadi gini Bang Zuma, kan dulu kan anaknya Ibrahim itu digantikan domba kan, ya kan? Iya. Nah, itulah kenapa Yesus itu disebut anak domba ilah. Ingat, kalian menyebut Yesus anak domba. Ingat Yohanes 16 nomor 14. Yang saya tanyakan Kak. Jadi Yohanes 16 nomor 14, ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Apakah dengan menyebut Yesus itu sebagai anak binatang itu memuliakan Yesus? Nah, Jawab. belum selesai Bang, belum belum selesai itu Pak. Belum Belum selesai. Poinnya dulu. Apakah menyebut Yesus dengan anak hewan itu memuliakan Yesus? Jawab. Bukan begitu Pak. Maksud Yohanes 1 nomor 29, apakah itu firman Tuhan atau pengakuan Yohanes tok? Penulis Yohanes. Aku selesai dulu. Iya, Jadi silakan. kenapa Yesus disebut anak domba ilah? Karena dia adalah domba pengganti anaknya Ibrahim gitu Bang. Wish. Jadi Maria nanti di surga memanggil Yesus dengan panggilan apa? Kakanda. Setelah hari kebangkitan Kakanda Bang. Wish, mantap. gitu. Karena Yesus kan dikatakan yang pertama, Wahai ibuku yang adalah kakandaku sendiri. Wah, mantap kali itu. Jadi Masaha, Tuhannya Israel mengatakan di dalam Imamat 18:21, janganlah kau persembahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan namaku. Akulah Elohim. Imamat 20 nomor 3, Tuhan murka. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, sebab dia telah mempersembahkan korban manusia dari anaknya sendiri kepada dewa Molok. Coba. Lalu siapa yang mengajarkan Kristen mempersembahkan anak manusia? ya Tuhan sendiri Bang. Di mana? Ketika Tuhan memerintahkan Ibrahim mengorbankan anaknya Bang. Jadi peristiwa pengorbanan anak Ibrahim adalah
adalah bayangan dari peristiwa Tuhan Waduh, mengorbankan bayangan. Yesus gitu loh. Mas Aha, Jadi Mas Aha, kedua Mas peristiwa Aha, ini saya tidak kasih bisa tahu Mas dipisahkan, Aha. Bang. Kedua Abraham peristiwa mengorbankan ini tidak bisa anaknya dipisahkan. itu tidak ada hubungannya dengan Hubungannya dosa. dengan dosa. Nggak ada hubungannya dengan Nggak ada dosa. hubungannya dengan dosa. Ada Itu hubungannya percobaan. dengan dosa Baca waris, Kejadian 22 Kejadian ayat 1 itu. 22. ada hubungan Nggak dosa ada. waris. Nggak ada. Kenapa Nggak ada. harus Yesus harus mati, Bang? Karena dia satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa itu gitu, Bang. Jadi dia satu-satunya Siapa bilang? Karena Siapa bukan bilang? semua Adam, gitu. Yesus memanggil ibunya dengan panggilan perempuan. Wahai perempuan. Tidak pernah Yesus itu memanggilnya wahai ibunda, umi, mami. Gak pernah. Selamanya dia panggil ibunya dengan panggilan perempuan. Wahai perempuan. Di depan orang banyak dia pun memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan. Apakah itu ajaran baik? Sementara di Keluaran 20 dikatakan hormatilah kedua orang tuamu. C. Suara saya kedengaran? Mantap. Iya. Jadi jelas sekali diajarkan hormatilah kedua orang tuamu. Yesus menghormati ibunya tidak? Bahkan Anda mengajarkan kelak di surga dia memanggil ibunya dengan panggilan adinda. Coba Mas Aha nanti kalau pulang ke rumah panggil ibumu, wahai adekku sini. Coba. Lalu antas Anda mengatakan Yesus tidak punya dosa. Bilang, Bang, itu kan setelah hari kebangkitan gitu loh. Dan itu tergantung juga, Bang, siapa duluan yang dibangkitkan. Kalau saya duluan yang bangkit, terus baru Bang Zuma panggil saya Kakanda. Kalau Bang Zuma dibangkitkan, siapa yang panggil Kakanda gitu. Besok di hari kebangkitan itu kita tidak kenal satu sama lain loh, Kak. Nah, ini ajaran sesat ini. Masa tidak kenal sama anak kandung sendiri, tidak kenal dengan kedua orang tua. Jadi orang tua yang sudah pergi meninggalkan kita lebih dulu, kita tidak akan pernah jumpa lagi sama mereka. Oh, amit-amit, saya nggak mau. Saya nggak mau. Makanya saya memilih Islam. Karena di Islam sangat jelas dikatakan ketika umat Islam itu telah meninggal dan masuk ke dalam surga, mereka dipertemukan dengan anak istrinya, ayahnya, ibunya, dan seterusnya. Anda yakin kalau Anda akan masuk surga, Pak? Yakin? Pak. Yakin. Al-Quran Dari menarasi. mana? Iya, Oke, baik. yakinnya dari mana? Oke, saya bacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami. Dengarkan ya. Di dalam Al-Quranul Karim kita mulai dari ayat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Yang kedua, wa may ya'mal minas salihah min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yus'lamuna naqira. Dan barang siapa mengerjakan amalan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak disolimi sedikit pun. Baik. Kemudian, Anda sabar. yakin, ya? Yakin, ini kitab suci saya. Alladzina amanu wa amilus salihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu jannah. Satu lagi ya, supaya Anda bisa memahami. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Al-mulku yawma idzil lillah, yahkumu bainahum alladzina amanu wa amilus salihat fi jannatin na'im." Kekuasaan pada hari itu hanya ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh berada dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Yakin, ini kitab suci saya. Ya, itu kan baru kata kitab suci. Apakah Anda pernah melihat Tuhan? Kalau Anda pernah merasakan, lalu Tuhan di mana? Tuhan mau dilihat. Maksudnya apa ini? Ya, saya bertanya pada Anda yakin dengan Allah Anda yakin dengan surga? Tunggu. Apa memang ada di dalam ajaran para nabi Tuhan itu bisa dilihat? Ya, saya bertanya pada Anda, bukan pada para nabi, Pak. Bang.
Iya, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tadi kan sudah saya membacakan bagaimana di dalam 1 Timotius 16 nomor Ya, 6 kalau nomor Tuhan 16. tidak bisa dilihat, Anda meyakini untuk apa diciptakan langit dan bumi? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksud Anda gimana? Tuhan itu harus dilihat dulu gitu maksudnya? Bukan begitu. Anda kan meyakini, sangat yakin gitu kan dengan Tuhan. Oh iya, harus. Al-Quran mengatakan kalau manusia yang menjanji, kita masih ragu. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang menjanjikan, apa yang harus diragukan? Tuhan itu maha suci. Dia tidak mungkin dusta. Tuhan tidak mungkin lalai dari perkataannya. Oleh karena itulah di dalam Islam diajarkan dengan sangat jelas, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang Islam itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang membayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang menjauhkan dirinya dari persinahan atau yang mereka yang memelihara kemaluannya. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, orang-orang yang melaksanakan sholat, zakat,